Sempat pada dengar nggak sih soal ada channel YouTube namanya Zafilda TV yang isi kontennya ngajak perempuan random di Jalan Malioboro, Yogyakarta untuk pakai jilbab. Nah, sempat rame tuh, nggak sedikit yang marah karena katanya itu pemaksaan. Katanya itu tindakan yang mengganggu dan tidak menghormati orang lain. Nah, tapi ada juga yang setuju sama yang dilakukan oleh kreator Zafilda TV itu karena katanya itu merupakan bentuk dari dakwah, bentuk mengajak kepada kebaikan. Dan yang diajak untuk menutup aurat kan perempuan dewasa, bukan anak kecil. Apa salahnya ngajak orang menutup aurat? Kita bedah aja yuk perdebatan netizen ini bersama aku Mela di rubrik Pro Kontra, rubrik tempat kita membahas perdebatan netizen di sosial media. Awalnya netizen jadi rame ngebahas ini tuh karena ada postingan Kalis Mardiasih, aktivis kesetaraan gender, yang memposting di Instagramnya mengekspresikan kemarahan dan kekecewaannya terhadap video-video di channel Zafilda TV. Menurut Kalis, yang dilakukan kreator Zafilda TV adalah tindakan objektifikasi, intimidasi, pemaksaan, dan publikasi tanpa izin dengan tujuan komersil. Dan ketebak dong respon netizen banyak yang ke-trigger. Jadi banyak nih yang mengekspresikan ketidaksetujuan juga sama tindakan-tindakan di konten Zafilda TV dengan alasan yang kurang lebih sama dengan alasan yang dimukakan Kalis Mardiasih. Bukan cuma di Instagram, di Twitter juga banyak yang protes. Awalnya dari thread @littlevixen_ yang merasa konten-konten Zafilda itu mengandung banyak pelanggaran berat. Salah satu fokus komplainnya sih di pemaksaannya dan attitude merasa berhak menutupi aurat orang lain. Nah, itu juga ngundang pro kontra. Macam-macam deh. Ada yang argumennya senada sama yang dikomplain Kalis, ada juga yang alasannya nggak suka karena tindakan di video-videonya itu nggak sopan dan mengganggu. Dan ada juga yang nggak suka karena Zafilda TV ini mempublikasikan interaksi dengan orang lain tanpa izin. Jadi bahasan hari ini kita bagi dua aja kali ya. Pertama perdebatan soal oke nggak sih ngajak orang asing pakai jilbab, sama satu lagi perihal mempublikasikan materi konten yang ada orang lainnya tanpa seizin yang bersangkutan. Pertama soal oke apa enggak nih ngajak orang asing pakai jilbab. Ada yang setuju dan ada yang enggak. Yang setuju ya alasannya karena itu termasuk dakwah sih. Jadi konten-konten Zafilda TV itu dakwah katanya. Makanya kayaknya basis audiensnya Zafilda TV itu melihat isi kontennya dakwah yang memang baik untuk dilakukan. Jadi mereka setuju nih kalau lihat perempuan dewasa tidak menutup aurat, ya ajak dong untuk tutup aurat. Kelompok ini menilai jilbab sebagai value baik yang mutlak, makanya bisa ngerasa benar untuk nyuruh orang random pakai jilbab. Bahkan yang bukan muslim juga disaranin pakai jilbab. Kreatornya sih bilang ini konten social eksperimen ya, tapi menurutku substansi kontennya emang ngajak supaya hijrah sih, bukan social eksperimen di mana tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa reaksi dan respon dari responden. Sementara itu yang nggak setuju soal ngajak orang asing pakai jilbab itu ada dua jenis argumen nih. Satu basisnya pakai konsep dakwah, satunya lagi lebih generik. Yang menggunakan konsep dakwah mereka berpendapat dakwah tuh caranya nggak gitu, nggak kayak di Zafilda TV. Itu mah maksa katanya, bukan ngajak, bukan dakwah. Jadi argumen basis konsep dakwah ini mereka kontranya karena mereka punya pemahaman yang berbeda soal kriteria mana yang termasuk dakwah, mana yang bukan. By the way, dakwah itu secara bahasa artinya ajakan ya. Istilah dakwah ini biasanya diartikan sebagai kegiatan mengajak kepada kebaikan atau spesifiknya lagi mengajak kepada kebaikan versi Islam. Alasan yang lebih generik sih ya karena secara umum tindakan itu nggak oke, ngeganggu, bisa bikin orang merasa terpojok dan terintimidasi, apalagi kalau misalnya orang yang diajak itu tidak setuju soal konsep tutup aurat itu adalah sebuah kebaikan. Jilbab itu kan pakaian ya, pakaian itu bisa juga dipakai untuk berekspresi. Nah masalahnya jilbab ini juga merupakan simbol ideologi Islam. Dengan memakai jilbab, itu bisa mengekspresikan bahwa pemakainya adalah seseorang yang mematuhi atau setuju dengan ideologi Islam. Nah konsep aurat ini juga kan konsep yang ada dalam ajaran Islam ya. Bayangin nih ada orang, dia terlepas dari agamanya apa ya, tapi dia nggak menggunakan konsep aurat, jadi dia tidak menilai baik buruknya seseorang dengan bagaimana dia berpakaian, dengan seberapa banyak auratnya ketutup.
Terus dideketin orang asing disuruh pakai jilbab sambil ceramah tentang menutup aurat. Nah, karena yang ngajak itu udah pakai jilbab panjang, pakai cadar gitu, akan terkesan dia memposisikan dirinya lebih baik dari yang dia ajak. Makanya dia merasa entitled untuk ngajak-ngajak sambil ceramahin orang. Jadinya wajar kalau ada yang nggak setuju sama sikap itu karena merasa kelakuan kreator Zafilda TV itu kayak kelakuan yang holier than thou behavior banget gitu. Kelakuan yang nggak oke dan dianggap nggak etis lah. Menurutku juga problematik banget emang kalau orang nggak mampu distinct mana perbuatan baik yang subjektif dan mana yang universal. Mana perbuatan baik yang rasional dan mana yang sebenarnya nggak rasional kalau mengkategorikan perbuatan itu sebagai kebaikan. Tapi orang banyak udah terlanjur melabeli itu dan menyepakatinya sebagai perbuatan baik. Itu termasuk soal pakai jilbab. Kalau mau mikir rasional ya orang pakai kerudung nggak lebih baik dari yang nggak pakai. Bedanya cuma rambutnya jadi ketutup aja. Dilabeli sebagai perbuatan baik karena sesuai dengan ajaran agama. Terlepas dari motif dan basis dibalik ajaran pakai kerudung itu relevan atau enggak atau rasional atau enggak ya. Jadi memakai jilbab pada perbuatan baik itu subjektif kolektif. Ada sekelompok orang yang mengkategorikan memakai jilbab sebagai perbuatan baik, wajib malah. Pakai jilbab sebagai perbuatan baik itu ya dasarnya bukan rasional kan, dasarnya taat perintah agama. Dan konsep agama dan keimanan itu nggak mengikuti konsep rasionalitas. Preferensi moral soal pakaian kayak jilbab kan konsekuensi yang merusaknya tuh sebenarnya nggak ada. Mungkin bisa bikin orang yang percaya jilbab itu baik jadi agak nggak nyaman aja. Nggak ada dampak kerusakan yang real. Coba aja bandingin populasi di mana perempuan-perempuannya berjilbab dan bandingkan dengan tingkat kriminalitas di situ. Ada korelasi positif nggak? Atau malah negatif? Atau malah jadi bisa disimpulkan nggak ada kausalitas sama sekali? Itu soal konsekuensi real. Kalau konsekuensinya soal surga neraka ya kita nggak bisa data kan? Reward pakai jilbab itu pahala. Kalau pahalanya exceeding dosa bisa masuk surga. Nah, rewardnya juga itu realitas subjektif orang percaya aja. Kalau nggak mengkategorikan pakai jilbab itu sebagai perbuatan baik, atau nggak considering pahala dan surga sebagai reward, ya gimana ya? Dasar alur penararannya beda. Realitas yang dipegang juga beda. Tapi emang kayaknya kreator Zafilda TV ini tuh berusaha banget, persisten banget ngajakin orang random di jalan pakai jilbab sambil ceramah bawa-bawa konsep pahala dosa, surga neraka, padahal itu basisnya kepercayaan dia, realitas subjektif dia, bukan beneran secara objektif dan faktual konsep pahala dosa itu berlaku dan reward punishment surga neraka itu konsekuensi real. Tapi emang kayaknya kreator Zafilda TV itu nggak terlalu terampil dalam mencerna konsep-konsep abstrak. Karena dia aja persuade orang untuk pakai jilbab, cara mendorongnya tuh atas nama toleransi gitu. Jadi kayak dia bilang kayak atas nama toleransi aja nih kak pakai jilbabnya, tutup auratnya, nggak 24 jam kok gitu. Jadi dia mikirnya kalau orang lain toleran enough ya dia akan setuju untuk mau pakai jilbab. Pusing banget. Apalagi urusan pakaian itu kan personal ya. Diatur-atur orang asing soal pakaian itu ya wajar aja kalau bikin gak nyaman. Dan lebih personal lagi urusan kepercayaan. Diatur-atur orang asing soal apa yang harus dipercaya dan nilai apa yang harus dipegang. Melanggar boundaries banget gak sih? Itu ranah yang personal banget soalnya. Coba deh aku mau nanya. Kalau kamu perempuan gak berjilbab, gimana reaksi kamu kalau dideketin orang asing yang persisten banget ngajakin pakai jilbab sambil ceramah-ceramah? Reaksi kamu bakal gimana tuh? Kamu akan merespon orang itu dengan bagaimana? Kalau kamu cowok, apa ya yang ekuivalen dengan jilbab untuk laki-laki? Bayangin aja deh kamu perempuan, kamu akan meresponnya gimana? Coba deh cerita di kolom komentar, nanti aku mau baca. Oke, terus nih sekarang kita perlu bahas soal mempublikasikan orang lain di konten kita tanpa izin. Nah itu tuh sebenarnya ada undang-undangnya. Apabila mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin, maka tindakan tersebut telah melanggar undang-undang. Sebab pada pasal 12 ayat 1 telah mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan yang membuat potret 2 orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Kemudian pada pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan secara penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi kalau Zafilda TV itu komersil berarti bisa dituntut atau dilaporkan tuh. Tapi ada klarifikasi sih dari kreatornya. Kalau katanya ada juga yang settingan atau settingan semua nggak tahu deh. Jadi katanya udah ada konsen dari yang direkam. By the way, netizen-netizen yang marah itu banyak yang menuntut channel Zafilda TV untuk nurunin konten-kontennya. Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY juga sudah melakukan pengecekan dan angkat suara juga. Katanya sih tidak ada unsur pemaksaan atau kekerasan yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan yang berisiko hukum. Tapi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji berpendapat terkait berpakaian masyarakat tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan menurut Sumadi, penjabat wali kota Jogja, soal berpakaian adalah hak masing-masing individu. Pihaknya berharap masyarakat bijak dalam berpakaian sesuai tempat dan waktu. Kalau menurut kamu gimana nih? Gak apa-apa gak sih ngonten kayak gitu? Biarin aja atau kita report aja rame-rame? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Like dan share video ini, subscribe channel YouTube Geolive, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru kami. Kalau ada kritik dan saran buat aku soal rubrik pro kontra, bisa kontak aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi ya. Aku Mela mohon undur diri, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di pro kontra episode selanjutnya.